Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan membahas materi tentang jurnal umum. Yang kemarin materi sudah saya upload, yaitu materi tentang jurnal umum perusahaan jasa. Nah, untuk lebih jelas lagi, nanti kalian gimana sih caranya untuk menginput daftar transaksi yang ada di jurnal data transaksi ke dalam jurnal umum. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kalian harus buka modul halaman 56. Modul buku akuntansi dasar yang kalian punya itu dibuka halaman 56. Di situ terdapat contoh soal tugas mandiri nomor 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang transaksi-transaksi yang berada dalam perusahaan jasa. Kemarin kalian sudah nulis kan banyak tuh contoh-contoh transaksinya. Hari ini saya akan menjelaskan. Yang pertama kali kalian akan buat tentu yaitu adalah jurnal umum. Titik-titik ini menandakan nama perusahaan tersebut apa. Terus untuk yang kedua, yang bagian keduanya ini adalah keterangan jurnal umum. Yang ketiga, seperti kita ketahui adalah biasanya kita menuliskan tentang periode akuntansi perusahaan tersebut. Karena dalam modul yang kita bahas kali ini tidak ada nama perusahaan dan tidak ada periode akuntansinya, maka dalam kolom tanggal kita akan menerangkan atau menuliskan dengan angka atau poin A. Kalau dalam perusahaan nanti yang akan kita bahas kemudian, biasanya tertulis tanggal, kemudian tahun dan bulannya. Udah dicek semua ya, diperhatikan modul halaman 56 nomor 2 bagian A. Dibayar kas untuk pembelian peralatan kantor sebesar Rp3.650.000. Analisa yang kita gunakan adalah pertama, dibayar kas untuk pembelian peralatan kantor. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran yang menggunakan analisa yang pertama adalah dibayar kas. Dibayar kas, posisi kas itu berada di debit. Jadi untuk penjurnalannya pertama yang kita tulis adalah untuk dibayar kas untuk pembelian peralatan kantor. Berarti posisi debit yang harus kita input adalah kas atau peralatan. Oke. Karena dia menggunakan pembayaran secara tunai, berarti kasnya nanti ada di kolom kredit. Yang pertama kita tulis adalah atau kita input peralatan kantor. Peralatan kantor. Peralatan kantor ini karena bertambah posisinya ada di debit. Jadi kita penulisannya pun ada di kolom debit. Sebesar Rp3.650.000. Kenapa saya tidak menuliskan angka rupiah di sini? Karena rupiahnya sudah saya catat di atas atau di bawah kolom debit. Untuk transaksi kreditnya, transaksi yang kedua adalah kolom kedua dalam jurnal umum kita input akun kas. Kenapa kasnya di kredit? Karena kita menggunakan pembayaran secara tunai. Jadi yang berkurang adalah uang tunai atau uang kas. Bukan uang kas kelas ya, tapi akun kas yang berkurang sebesar Rp3.650.000. Oke, sampai sini paham ya. Untuk penulisan di dalam jurnal umum ini, posisi debit itu agak di kiri ya. Kalau misalnya posisi kredit, kenapa saya menulisnya tidak kas seperti ini? Tapi harus dikasih jarak atau dikasih jeda untuk menandakan bahwa posisi kas ini adalah posisinya di kredit. Jadi dia akan mengurangi dari kas perusahaan. Untuk transaksi yang kedua atau poin B, kalian perhatikan poin B. Poin B di dalam modul dibayar kas sebesar Rp8 juta untuk perlengkapan kantor yang dibeli secara
kredit pada bulan lalu. Berarti dibayar kas sebesar 8 juta untuk perlengkapan kantor yang dibeli secara kredit pada bulan lalu. Di sini perlengkapan kantor ini sudah diinput bulan lalu. Otomatis sekarang kita hanya tinggal membayar utangnya. Dalam jurnal umum, transaksi yang berpengaruh adalah apa yang pertama? Yang pertama, karena kita punya utang berarti utang kita berkurang. Jadi posisi saldo normal utang itu kalau misalnya bertambah adanya di mana? Kalau utang bertambah, posisinya ada di kredit. Sedangkan utang berkurang itu posisinya ada di debit. Jadi yang pertama kali kita input adalah utang jasa. Utang usaha ya, karena kita berada di posisi perusahaan jasa. Utang usaha sebesar 8 juta rupiah. Terus untuk analisa keduanya adalah karena kita bayar utang, berarti yang berkurang adalah kas. Posisi kas pun harus agak sedikit menjorok ke kanan ya, untuk membedakan antara yang mana debit dan yang mana harus masuk ke dalam posisi kredit. Berarti kasnya pun ada di kredit sebesar 8 juta rupiah. Oke, sampai sini saya rasa cukup ya untuk penjelasan tentang jurnal umum dan cara penginputan jurnal umum. Jangan lupa setiap transaksi itu harus diberi identitas, nama perusahaan, terus yang akan kita input itu kegiatannya apa, jurnal umum kah, atau persamaan dasar akuntansi kah, dan jangan lupa juga periode atau kapan transaksi tersebut dilakukan atau dibuat. Oke. Kemudian untuk transaksi C, D, E, dan F, kalian lanjutkan sendiri latihan di rumah. Kemudian kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada diskusi, kita akan open diskusi di mata pelajaran akuntansi dasar. Nanti akan kita bahas di grup ya. Kenapa di grup? Karena biar teman-teman yang lain juga bisa nyimak. Kalau misalnya kalian ada yang bertanya, temennya yang lain harus nyimak juga. Oke, sampai situ aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.